Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Baik, yang terhormat Bapak Dr. Sumaji MPD selaku Kaprodi Bidang Matematika, Ibu calon doktor Bu Vina Fahria MPD selaku narasumber kita pada kuliah perdana pada hari ini, Bapak Ibu dosen pendidikan matematika yang saya hormati, serta semua mahasiswa yang saya sayangi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita pada hari ini kita bisa berkumpul bersama walaupun melalui virtual ya, cuaca mungkin mendung-mendung syahdu gitu ya, namun semuanya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita akan melakukan kegiatan kuliah perdana yakni dengan tema Publish or Perish dengan narasumbernya adalah Ibu Vina Fahria MPD. Nah, untuk sebelumnya pada kegiatan hari ini sebelum kita melakukan kegiatan, maka marilah kita awali kegiatan ini dengan ucapan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk selanjutnya adalah sambutan dari Kaprodi Pendidikan Matematika kepada Bapak Dr. Sumaji MPD, kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kandidat Doktor Vina Fahriah SPD MPD dari Prodi BGSD UMK selaku narasumber. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Prodi Pendidikan Matematika UMK dan tidak lupa seluruh mahasiswa peserta kuliah perdana yang saya banggakan. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir walaupun secara virtual begitu dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun dalam rangka kuliah perdana dengan tema Publish or Perish seperti itu. Jadi mudah-mudahan walaupun kegiatan ini dilaksanakan secara virtual, mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi seluruh mahasiswa pendidikan matematika UMK. Peserta kuliah perdana yang saya banggakan. Jadi topik yang diangkat pada pagi hari ini dalam rangka kuliah perdana yaitu Publish or Perish ini sangat relevan sekali dengan kebutuhan mahasiswa, terutama adalah mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Kenapa demikian? Ya, karena teman-teman tahu bahwa di dalam menyusun karya ilmiah yang di dalamnya termasuk skripsi itu butuh yang namanya referensi. Selama ini teman-teman termasuk saya juga itu di dalam menyusun karya ilmiah itu masih konvensional, artinya apa? Masih secara manual. Nah, ini tentu kurang efektif dan banyak memakan waktu begitu. Lalu bagaimana agar kita di dalam menyusun kalau bagi mahasiswa mungkin skripsi itu dapat memperoleh atau mendapatkan referensi
dalam menyusun skripsi itu dengan mudah dan gampang gitu, sehingga dapat mempercepat kerja kita dalam menyusun skripsi. Apa yang kita lakukan? Nah, jawabannya adalah kegiatan kuliah perdana pada pagi hari ini, yaitu Publish or Perish, adalah suatu aplikasi yang dapat membantu mahasiswa, bukan hanya mahasiswa ya, baik mahasiswa maupun akademisi di dalam menyusun karya ilmiah, baik itu proposal, skripsi, artikel atau yang lain, begitu. Nah, sehingga kita dapat mudah untuk mencari referensi itu. Di samping itu mungkin memudahkan, ya, terutama adalah kita, ya, kalau misalkan dalam menyusun karya ilmiah, kalau mahasiswa dalam menyusun skripsi itu, aplikasi ini dapat membantu mahasiswa, membantu mahasiswa dalam rangka untuk samping mendapatkan referensi dengan mudah, juga aplikasi itu membantu menganalisis, ya, artikel-artikel yang berkualitas yang ada di database, ya, seperti di Scopus maupun di Google Scholar, begitu, dan lain-lain, ya, seperti itu. Sehingga kesempatan ini silahkan, ya, untuk dimanfaatkan, ya, seluruh teman-teman mahasiswa, terutama adalah mahasiswa yang semester akhir, ya, adalah masih menyusun skripsi seperti itu. Silakan ditanyakan dan nanti diikuti secara concern, begitu ya, dengan serius, ya, sehingga harapan dari prodi adalah dengan kuliah perdana ini dapat membantu mahasiswa, mahasiswa mendapatkan referensi, dan itu tentu akan berimpact pada istilahnya skripsinya itu bisa cepat selesai, ya. Jadi sekali lagi perlu sampaikan bahwa kegiatan kuliah perdana pada pagi hari ini bisa mengguiden, ya, mahasiswa dalam menyusun skripsi, gitu ya, terutama adalah referensi seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kandidat Dr. Vina Fakhriah SPD MPD yang di sela-sela kesibukannya masih berkenan untuk berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat, begitu. Dan sebelum saya tutup, ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kuliah perdana Kamis 20 Januari 2022 dengan tema Publish or Perish saya nyatakan dibuka. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Sumaji MPD atas arahan dan sambutan yang diberikan. Nah, jadi untuk kuliah perdana kali ini kita tidak usah terlalu sepaneng, gitu ya. Jadi untuk semua mahasiswa, terutama yang sekarang sedang membuat skripsi atau nanti yang akan membuat skripsi, atau juga yang sedang akan membuat artikel-artikel maupun makalah dan sebagainya. Tema kita untuk hari ini adalah sangat detail sekali, ya. Jadi Publish or Perish. Nah, langsung saja, ya, kita sambut pemateri kita, Ibu calon Dr. Vina Fakhriah MPD. Nah, mungkin sebelum Bu Vina ini presentasi, saya akan memperkenalkan dulu Ibu Vina Fakhriah MPD. Beliau adalah salah satu dosen di program studi pendidikan guru sekolah dasar di UMK. Beliau adalah senior saya, ya. Sekarang sedang melakukan studi doktoral di Universitas Negeri Semarang. Insya Allah sebentar lagi beliau akan lulus, gitu ya, Bu, ya. Nah, saat ini beliau selain menjadi menjalankan tugas menjalankan studinya, beliau juga sekarang masih aktif, gitu ya, untuk melakukan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, baik melakukan penelitian maupun pengabdian. Nah, ini sudah
Bu Vina Fahria ini juga sudah sangat banyak sekali mempublikasikan penelitian maupun pengabdiannya di berbagai jurnal maupun artikel-artikel ilmiah. Nah, Bu Vina Fahria ini juga beliau sebagai editor in chief gitu ya dari jurnal Refleksi Edukatika. Ya, Bu, maaf, Prakarsa Pedagogia ya, Bu. Prakarsa Pedagogia yang juga merupakan Sinta 5 sekarang. Jadi silahkan gitu ya. Jadi untuk semua mahasiswa yang akan melakukan publikasi di Prakarsa Pedagogia, nah Bu Vina Fahria ini adalah editor in chief-nya. Selain itu, Bu Vina juga ini ya Bu ya, aktif juga sebagai apa namanya koordinator PKM di program studi pendidikan guru sekolah dasar ya Bu ya. Gitu. Oke, selamat Bu Vina sebagai koordinator PKM. Nah, mungkin di sini juga ada yang mahasiswa PGSD yang kemarin aplikasi matematika sama saya. Nah, ini Bu Vina, ini koordinatornya kalau di PGSD. Nah, tanpa perlu panjang lebar lagi, kami berikan waktunya kepada Bu Vina Fahria untuk menyampaikan materi serta diskusi. Terima kasih Bu, silakan. Oke, terima kasih Bu Putri dan terima kasih Pak Dr. Sumaji MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini untuk sharing bersama dengan Prodi Matematika terkait dengan Publish or Perish yang saya hormati Bapak Kaprodi Pendidikan Matematika Bapak Dr. Sumaji MPD. Dan yang saya hormati para dosen di Prodi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Muria Kudus, serta teman-teman mahasiswa yang sangat dibanggakan oleh Prodi Pendidikan Matematika. Baik, pada pagi hari ini kita sharing session saja Bu Putri, begitu ya? Yes Bu, nggak usah sepaneng-sepaneng. Karena Publish or Perish ini kalau disampaikan secara teoritis akan sangat diawang-awang, tapi harapan saya nanti teman-teman mahasiswa bisa langsung join dan praktek dengan laptopnya masing-masing atau komputernya masing-masing, sehingga paling tidak sempat diaplikasikan pada saat diskusi ini berlangsung, begitu Bu Putri. Oke, baik, Bu. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Oh ya, sebelum masuk share screen, pesertanya semua semester ya Bu Putri ya? Ya, semua semester, dari semester 1 sampai semester 7, Bu. Oke, baik. Oke, share screen yang saya tampilkan sudah terlihat? Sudah. Baik. Jadi, untuk tema besar yang ada atau yang tertulis Publish or Perish, tapi saya lebih nyaman ketika menggunakan memetakan riset dan menarik data riset. Jadi Publish or Perish itu suatu software atau aplikasi, bisa dikatakan aplikasi atau suatu software yang membantu kita untuk memetakan riset dan menarik data riset dari data-data yang ada di internet, seperti itu. Tadi sudah diperkenalkan ya, saya dosen PGSD. Kalau ruang dosennya adep-adepan begitu ya Bu Putri ya? Iya Bu. Baik. Untuk apa kita tahu atau melakukan pemetaan riset data atau menarik hasil riset untuk novelty dan state of the art dari penelitian yang akan kita lakukan. Terutama untuk teman-teman mahasiswa semester akhir atau semester 7 akan sangat berguna. Tapi bukan terus semester 7 saja yang berguna, tidak. Tapi semester 1, 3, dan 5 akan sangat berguna untuk mengajukan PKM. Jadi Bu Putri sempat menyinggung kaitannya PKM. Nah, untuk memperoleh pustaka yang relevan dan terbaru, kita bisa menggunakan Publish or Perish sebagai salah satu alat untuk mencari.
Maka kenalkan dulu terkait bibliometrik. Mungkin sebelum-sebelumnya atau teman-teman mahasiswa prodi matematika sudah sangat mengenal tentang Mendeley mungkin? Sudah, Bu. Mereka udah tahu Mendeley. Oke, baik. Jadi ini mengenal bibliometrik ini untuk mendeteksi profil publikasi pada topik untuk menentukan tren dalam suatu disiplin ilmu. Tentunya disiplin ilmunya nanti bisa terkait dengan matematika. Nah, bisa juga dikatakan sebagai metode matematika atau statistika untuk mempelajari dan mengidentifikasi pola-pola dalam penggunaan literatur atau publikasi dan jasa perpustakaan sebagai bahan analisis untuk mengetahui perkembangan dari literatur khusus, terutama kepengarangan, publikasi, dan penggunaannya. Untuk kaitannya dengan mengenal bibliometrik. Kemudian untuk pemetaan riset atau kenapa kita penting tahu publish or perish, atau nanti sempat saya singgung post viewer sedikit begitu Bu Putri, untuk mengetahui posisi riset yang akan kita lakukan dan yang telah kita lakukan kalau dosen atau guru gitu misalnya, kita harus tahu posisi kita atau riset yang telah kita lakukan. Kalau untuk teman-teman mahasiswa berarti posisi riset yang akan dilakukan. Dan yang akan dilakukan otomatis kan akan melihat ke belakang apa saja yang sudah pernah ada dan kaitkan dengan novelty atau keterbaruan untuk mempertimbangkan atau menghasilkan keterbaruannya. Jadi yang lama nanti kita modifikasi, nanti jadinya apa hal yang baru. Nah, itu apa yang bisa dikatakan sebagai novelty. Kemudian ada beberapa software yang akan membantu kita ketika menentukan pemetaan riset. Yang pertama, Publish or Perish, dia sebagai screening data. Kemudian Mendeley, jadi Mendeley ini nanti tidak hanya sebagai menulis referensi. Biasanya kan kita gunakan untuk membantu menulis referensi. Jadi ketika kita menulis atau mengungkapkan tulisan dan itu mensitasi atau mengambil dari pendapat orang lain, Mendeley akan sangat berguna. Mendeley ini nanti juga akan membantu kita kaitannya menspesifikasi data. Kemudian ada post viewer yang nanti bisa dipakai untuk mapping data. Jadi ada di mana posisi riset yang akan kita lakukan atau tema besar yang kita tertarik akan melakukan penelitian di posisi itu posisinya di mana seperti itu atau mapping datanya. Nah, silahkan teman-teman mahasiswa bisa download dulu Publish or Perish, Mendeley, dan Post Viewer. Saya sampaikan di kolom chat untuk linknya. Yang pertama ada ini ya. Silahkan bisa mendownload Post Viewer terlebih dahulu, Publish or Perish terlebih dahulu untuk tahu apa saja yang nanti bisa kita lakukan dengan Publish or Perish. Sambil ini untuk Mendeley dan ini untuk Post Viewer-nya. Satu dulu untuk download Publish or Perish gitu ya Bu Putri ya. Saya stop share terlebih dahulu, saya share link Publish or Perish.
Silakan mahasiswa semuanya untuk bisa mendownload ya. Teman-teman mahasiswa sudah pernah dengar Publish or Perish sebelumnya atau belum, Bu? Kalau Publish or Perish belum, Bu. Kalau Mendeley mereka sudah pernah. Bu Putri, mute. Mic-nya mute. Halo? Iya. Ya, Bu. Kalau Teman-teman Mendeley pernah. pernah? Kalau Mendeley Mendeley udah sudah pernah. Pernah. Kalau Publish or Perish belum, First Viewer juga belum. Oke. Oke, baik teman-teman mahasiswa, mohon partisipasinya. Silakan yang sudah berhasil bisa raise hand gitu. Atau ketik 1 di kolom chat. Kalau sudah selesai dan bisa menginstall Publish or Perish. Oke, silakan. Mohon maaf, Bu Wina, mungkin bisa ditayangkan untuk cara mendownloadnya, Bu, dibantu. Ini saya menayangkan Google belum masuk ya, Bu? Ya oke, saya stop share lagi. Saya kira sudah masuk. Ini, tadi saya menampilkan ini, ternyata belum masuk di screen ya. Baik, teman-teman mahasiswa, saya ulangi. Jadi silahkan, tadi saya sudah share link di kolom chat. Misal masih kesulitan atau mungkin lebih mudah langsung search begini, silahkan. Mana yang lebih mudah? Kalau di kolom chat itu langsung mengarah ke link yang sama, web sama ini. Kemudian, apakah sudah masuk ke web ini semua? Halo teman-teman mahasiswa. Halo semuanya mahasiswa, ini kok ditutup semua ya? Ini kuliah loh. Ayo semuanya dibuka. Mbak Novia, Mbak Siti Nurfaiza, Mbak Indah, Mbak Ulia, tolong semuanya dibuka ya. Yo, dibuka yo fotonya. Wah, ini mosok koyok ngene. Aku kan jadi malu ya, mungkin Bu Vina. Mungkin baru proses download gitu ya. Mbak Novi sudah berhasil, Mbak Novi? Tolong semua mahasiswa dibuka semua videonya ya. Apakah di sini sudah ada yang berhasil mendownload? Oke, masuk ke webnya saja dulu. Pastinya sudah ya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Apakah sudah download? Kalau saya udah. Nah, sudah terdownload. Belum, Bu. Oke, jadi diperhatikan. Ini, kalau yang ini itu untuk Windows. Jika laptopnya berbeda atau Mac, nah nanti downloadnya di sini. Saya rasa rata-rata memang Windows ya. Atau mungkin ada yang Mac, bisa pakai instruksi yang di bawah ini. Silahkan di-download, karena Bu Vina sudah punya, saya hanya melihatkan downloadnya di sini, begitu. Kalau punya aku nih, punya aku, nggak apa-apa, aku bisa share screen nggak ya? Atau dari teman-teman mahasiswa saja, Bu, jika sudah muncul begitu, saya akan stop share, kemudian teman-teman mahasiswa ada yang bisa mempraktekkan download dan install. Tulisannya itu benar Hazing Publish or Perish ya, Bu ya? Iya, betul. Oke. Silakan mahasiswa. Ada yang mau share screen? Begitu? Saya mau share screen. Di sini yang kok masuk ditutup kabeh iki ya, sapa jenenge ini? Tiara, Siva, Ade Nasiha, Dea Dwianti, Tiana, Aril, Almas, Maya, Zulhana, Sera. Ini ada alumni PGSD loh, Bu, Brian. Oke, mana Bu? Mas Brian, halo. S2 di UNES nih kalau nggak salah nih, aku tanda tangan kemarin no. Derisa, Dina Rangga, yo Dian Maharani,
Safa Akila, Ajeng, Mariska, Puji, Melinda, Fani Fadila. Ya, silakan. Apakah di sini sudah ada yang sudah bisa download? Mbak Novia sudah bisa download, Mbak Novia? Belum, Bu. Oke. Kesulitannya apa, Mbak? Kesulitannya apa, Mbak? Masih sinyalnya. Ini sudah masuk ke webnya harsing.com. Sudah. Nah, sudah muncul seperti yang saya tampilkan? Iya, sudah. Nah, silakan di-download. Ini diklik, nah akan mendownload sendiri. Nanti setelah itu dibuka, kemudian diinstal. Baik, Bu. Terima kasih. Mungkin yang lain, Mbak, ini Al atau AI ya, Bu? Rosi Nur Al-Adawiyah. Ya, Ibu. Ini sudah berhasil mendownload? Sudah, Bu. Sudah berhasil menginstal? Sudah, Bu. Baik. Yang lain bagaimana? Teman-teman yang lain? Masih Oke. belum, Bu. Ya? Halo, yang lain Suara gimana? siapa tadi? Suara siapa Saya, Bu. tadi ya? Oh, Evit, suaranya Evit. Evit. Sudah, Mas. Belum, Bu. Ini masih kendala sinyal di rumah. Sudah buka laptop ya? Sudah. Oke. Sambil nunggu, silahkan yang sudah berhasil download dan mulai menginstall, klik atau pencet angka 1 di kolom chat ya. Supaya Bu Bina tahu siapa yang sudah berhasil untuk mendownload dan menginstall Publish or Perish. Yang udah download dan udah berhasil Ini install saya. Barusan. Ini yang Aduh. terbaru loh Bu Putri. Ini tuh udah yang terbaru, ini ada versi yang terbaru di sini. Oke. Tanggal 6 Desember 2021. Bu Ratri Rahayu juga sudah ini, Bu Ratri ini. Ya, oke. Mahasiswanya dulu ya, Bu ya. Kalau Iya, dosennya sudah mahasiswanya. gini. Ya, Mbak Rosi kalau sudah berhasil klik 1. Mbak Dwi Damayanti mungkin, Dewi Neta. Sudah bisa install Mbak Dwi. Nah, ini Belum, Mbak Rosi Bu. sudah. Masih loading. Yang lain mungkin. Jadi ada Mas Brian Priyangga ya, Bu Putri ya? Iya, Brian Priyangga tuh mahasiswa PGSD loh. Bri, halo Bri. Ini mesti belum mandi nih, jangan-jangan nih Brian nih. Kayak nggak berani on cam. Ya, nggak masalah, asal ngikuti aja, nggak masalah. Oke. Iya, Sudah ada yang sudah? Via Nasihah mungkin? Oke. Sudah? Iya, Bu. Baru proses, Bu. Soalnya sinyalnya lemot. Oke. On cam ya, Nduk. Minta tolong. Untuk semua mahasiswa, please dong on cam. Jadinya Bu Putri bisa ngenalin ke Bu Vina kalau mahasiswa aku tuh cantik. Cantik. Gitu ya, Bu Putri ya. Lah, Bun. Oke. Baru 1 ini. Nanti nggak tersampaikan semua bagaimana? Ini yang mahasiswa sudah ada Mbak Rosti. Itu sudah berhasil install dan kalau sudah berhasil kita akan tahu tampilannya sama seperti itu. Halo, yang lain? Oke, Bu Bina tunggu 5 menit. Apakah bisa? Insya Allah, Bu. Semoga bisa. Baik, jadi nanti gini, saya ingin menyampaikannya tidak sekedar teori begitu. Nanti kita akan tahu kenapa lebih direferensikan ketika mencari referensi itu pakai
Elsewhere Publish or Perish daripada Google Scholar. Karena nanti akan membantu kalian ketika menyusun skripsi, menyusun proposal penelitian apapun. Misal ini nanti kan Februari akan dibuka PKM ya. Nah, ketika akan menyusun PKM dengan referensi yang terbaru, otomatis Publish or Perish ini bisa sangat membantu kalian. Nah, tambah satu lagi, Mbak Dia di Adina sudah berhasil install ya, Mbak ya. Mas Evit bagaimana? Masih download, Bu. Oke, sambil nunggu yang lain, saya ingin bertanya ke teman-teman mahasiswa. Silahkan nanti raise hand saja untuk menjawab. Hanya sekedar Bu Vina ingin tahu ketika kalian mencari referensi untuk tugas-tugas kuliah atau mencari referensi untuk proposal, semester 7 kan mulai berpikir terkait proposal skripsi begitu ya, menggunakan apa? Saya tidak bisa mendeteksi ini semester berapa gitu Bu Putri, atau Bu Putri yang tahu semester 7 itu yang namanya siapa-siapa begitu. Oke. Yang Via Nasihah semester tadi yang udah 1 nomor berapa aja, Bu? 1 itu baru dia. Dia Adina itu semester 7. Oke. Ada Ulya, ini sudah tambah Bu. Oke, itu semester 7. Maharani. Rosti, Itu juga semester 7. Dia, kemudian Dian. Cukup ketik satunya nggak usah direct ke Bu Vina ya, tapi ke kolom chat secara umum saja nggak masalah. Oke. Bagaimana Mbak Rosi ini? Ketika mencari referensi biasanya menggunakan apa? Untuk referensi tugas kuliah atau referensi proposal skripsi misalnya? Biasanya dari buku atau dari Google Scholar, Google Cendekia. Google Scholar ya? Ya. Hanya Google Scholar. Yang lain? Mungkin yang lain menambahkan, saya nyari langsung ke web Scopus misalnya. Sudah kenal web Scopus misalnya. Loh. Saya katakan misalnya, mungkin karena Bu Putri ini kan juga sering dapat penelitian eksternal begitu, Bu Ratri, Bu Safitri, dan semua dosen yang ada di pendidikan matematika misalnya sudah dikenalkan dengan publikasi atau cara mencari referensi yang melalui Scopus misalnya di mata kuliah tertentu, tentunya bukan sekedar kuliah perdana seperti ini. Ada yang selain Google Cendekia atau Google Scholar? Halo? Halo, mahasiswaku. Masih penasaran untuk install Iya, mungkin masih sibuk untuk install, POP Bu. ini Bu, sepertinya Bu. Install dulu ya, gitu ya. Ya, kalau Google Scholar mungkin mereka udah biasa ya, Bu. Maksudnya udah terbiasa, sekaligus juga untuk jurnal-jurnal yang sinta-sinta mereka udah biasa. Karena ada beberapa mata kuliah yang outputnya adalah publis di jurnal gitu. Ada serem sih dosennya. Aku Luar dosennya. biasa. Mata kuliah apa itu Bu Putri? Teori pembelajaran, kajian masalah, matematika gitu-gitu. Ya walaupun studi literatur, Bu. Oke. Gitu. Jadi studi literatur aja sih. Tapi ada beberapa jurnal yang ya lolos mereka gitu. Ya memang capaiannya hanya sampai ke ini aja, submit. Tapi kan ternyata ada beberapa yang sampai publish gitu ya. Itu udah bonus menurut saya. Yang penting mereka udah terbiasa untuk itu. Oke. Nanti untuk publish or perish ini bisa dipakai di tinjauan, bukan di tinjauan, tapi di metode penelitian saat penelitian itu hanya studi literatur. Sangat membantu nanti. Oke, berarti kan ini ya yang nanti akan ada di semester 4 ada. Yang akan ada nanti di semester 2 besok. Nah, ini pasti nanti luarannya adalah jurnal ya. Luarannya adalah upload di artikel jurnal. Ya, artikel yang disubmit di
artikel yang gitu. disubmit. Ya, rada serem sih dosennya saya. Capaiannya tinggi banget ya. Tapi nggak apa-apa biar mereka ngerti gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Baik, saya akan membuka. Apakah slide yang saya tampilkan sudah berpindah Sudah Google ke ini Google sekarang. ya? Oke. Kalau tadi saya bertanya ke teman-teman mahasiswa yang biasa dipakai adalah Google Scholar atau ini Google Cendekia gini. Nah, kita tinggal misalnya, jadi Bu Putri sempat menyampaikan tentang teori pembelajaran gitu. Bisa tentang pembelajaran sosial. Akan muncul seperti ini. Nah, kapan saja kita hanya menuliskan rentangnya di sini, kemudian di sini belum ada metadata yang tampil. Ini nanti yang akan membedakan dengan publish or perish. Saya coba buka publish or perish. Apakah sudah berpindah? Belum. Masih di Google. Oke, sudah berpindah ya. Udah. Baik. Ini tadi kalau teman-teman mahasiswa sudah berhasil menginstal publish or perish, tampilannya akan seperti ini. Yang sudah berhasil, apakah bisa membuka seperti ini? Sudah bisa membuka begini? Sudah, saya sudah. Mas Ali Ridho sudah kayak gini belum, Mas Ali Ridho? Sudah. Sudah. Punya saya kok nggak bisa diinstal ya Bu di laptop. Wah, iki hanya di Damayanti laptop ya. Ada Java-nya belum, Mbak? Udah Setup Java biasanya kalau publish or perish itu butuh di setup Java. Oh gitu, nggak ada ya Bu kayaknya. Wah, segera ganti laptop, Mbak. Segera. Buat PKM, nah nanti dananya Loh, ini tuh sudah buat PKM terus tapi uangnya nggak buat beli laptop. Untuk buat ambis PKM selanjutnya harus laptopnya ganti mungkin ini Mbak Dwi Damayanti. Insya Allah Bu. Oke, Mas Ali Ridho sudah berhasil dan tampil seperti yang saya tampilkan ini? Iya, sudah, Bu. Oke, mungkin kalau tampilan di teman-teman yang baru menginstal, teman-teman mahasiswa yang baru menginstal, ini belum tampil ya, sistemnya belum tampil banyak gitu kan, masih kosong. Nah, karena ini saya sudah beberapa kali menggunakan, jadi muncul beberapa story yang pernah saya, keyword yang pernah saya cari, gitu. Oke. Masih berapa tadi ya? 1, 2, 3, 4, 5 peserta yang berhasil. Oke, tinggal nggak apa-apa, Bu. Oke, sambil saya sampaikan dulu konten isinya. Yang penting ada. Yes. Oke, bagaimana Bu Putri? Tadi sempat putus-putus suaranya. Oke Bu, ini ditinggal nggak apa-apa. Maksudnya sudah ada yang mahasiswa udah ada yang bisa, jadi ditinggal dulu nggak apa-apa. Oke, baik. Ini tadi sudah saya sampaikan link-link yang bisa bermanfaat atau bisa digunakan untuk mendownload publish or perish, Mendeley ataupun Postviewer. Oke, terlihat ya apa yang saya tampilkan, slide yang saya tampilkan? Kelihatan Bu. Oke, gunanya untuk apa? Nah, nanti ketika kita menggunakan publish or perish, kita bisa menentukan kata kunci atau defining search keyword-nya. Kita butuh atau tertarik hal apa, nah nanti tuliskan keyword-nya di situ.
Kemudian akan ketemu atau akan terlihat beberapa tema, nanti kita bisa cek kesesuaian temanya, setelah itu kita bisa filter artikel. Setelah kita filter artikel, data atau kompilasi data distribusi statistiknya bisa kita peroleh dan bisa kita pakai untuk analisis data. Nah, itu yang ada di POP, nanti dikaitkan dengan post viewer. Kalau post viewer nanti metadatanya terlihat hubungan antar tema, antar artikel. Nah, seperti apa? Akan terlihat di post viewer. Oke. Untuk di publish or perish atau publish ya POP, saya singkat POP saja. Metadata yang dipakai itu dari Crossref, Google Scholar Profile, kemudian ada PubMed, ada Microsoft Academic, ada Scopus, kemudian ada Semantic Scholar. Ini yang paling baru di POP 8 setelah diupdate tadi yang paling baru. Awalnya belum ada Semantic Scholar, kemudian ada Web of Science. Nah, beberapa artikel yang ada di Web of Science atau Scopus ini kadang berbayar. Kita lanjutkan ya. Jadi saya membedakan free data source ketika kita mencari data artikel-artikel yang publish di jurnal yang tentunya terindeks PubMed, Google Scholar atau Crossref itu free. Jadi tanpa berbayar terlebih dahulu. Jadi ketika kita akses atau tema yang kita cari kok publish-nya banyak di Google Scholar, PubMed ataupun Crossref itu tidak berbayar. Jadi free. Akan kita peroleh data-data tersebut secara free. Namun ada yang free registration atau free registrasi yakni di Scopus, tapi nanti begini, kalau Scopus itu ketika kita sudah punya artikel yang publish di sana, maka kita akan memperoleh APIK atau APK. Tapi ketika belum, maka ketika mencari artikel di POP akan terhalang juga seperti itu. Tapi harus bisa mendaftar terlebih dahulu. Jadi bisa registrasi dulu, kemudian setelah registrasi kita bisa meminta APK. Kemudian ada Microsoft Academic, lalu ada Semantic Scholar. Sampai di sini akan terlihat tampilan ketika Publish or Perish sudah diinstal dan akan kita cari apa saja yang terkait dengan tema penelitian besar yang mau kita tentukan gitu. Oke. Di sini teman-teman mahasiswa mungkin akan menunjukkan dan silahkan diikuti dengan tema-tema yang kalian tertarik dengan tema itu untuk mencari data atau artikel yang terkait. Tadi saya sempat di Google Scholar, ini terlihat ya, di Google Scholar saya mencontohkan ada teori pembelajaran sosial. Saya menyebutnya teori pembelajaran sosial atau biasa dikenal teori Bandura. Kemudian saya akan mencari di Google Scholar. Nah, muncul seperti ini. Kita tentukan tahunnya. Biasanya artikel jurnal itu meminta publikasi yang terbaru atau artikel-artikel jurnal terpakai 5 tahun terakhir. Jadi kita cari 2016. Ini 22 ya, berarti 2017 sampai 2022 atau karena baru berarti 2016 sampai 2022. Keyword yang akan kita tentukan bisa pakai bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Tapi ketika mencari pakai bahasa Indonesia tentunya akan terbatas karena rata-rata keyword yang tampil atau yang terindeks di metadata biasanya berbahasa Inggris.
Itu harus bahasa Inggris ya berarti Bu ya? Boleh pakai bahasa Indonesia bisa Bu, tapi Hmm. bisa biasanya terbatas. Kita pakai bahasa Indonesia saja seperti yang ada di Google Scholar yang tadi saya tunjukkan ya. Ya. Oke, ini kita tentukan tahunnya dari 2016 sampai 22, kemudian maksimum number of result-nya atau kita ingin berapa artikel, bukan ingin berapa artikel, mau semuanya ataukah hanya menentukan 500 bisa kita atur di sini. Kita butuh hanya 10, 20 dan seterusnya. Misalnya kita mau mencari sebanyak-banyaknya boleh, silahkan 1000 artikel begitu akan muncul dan nanti bisa kita filter satu persatu mana yang sesuai tema atau yang tidak. Nah, supaya yang muncul itu yang terkait secara langsung, saya akan menentukan menggunakan data 100 data. Nah, oke, di sini masih kosong. Tulisan ini masih kosong semua. Ini nanti yang akan muncul ketika selesai di search. Saya klik search. Kita tunggu. Ya, sedang baca data. Nah, terlihat dan muncul ya, teman-teman mahasiswa bisa melihatnya. Jadi Bu Vina menentukan maksimal artikel yang akan diperoleh hanya 100. Misal mau ditentukan 1000, bisa. Tapi akan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama dari yang tadi sempat tertampil ya. Nah, ini kurang lebih. Oke, kita bisa lihat di sini publication years, jadi antara 2016 sampai 2021, karena 2022 itu masih tanggal 20 Januari, jadi belum ada yang terpublish biasanya. Kemudian papernya jumlahnya 100, citasi yang nampak atau yang muncul dari 100 artikel ini berjumlah 17.720. Kemudian per tahunnya berapa, per papernya berapa, tertulis. Jadi kita bisa membahas. Hasil ini itu bisa menjadi hasil penelitian dan bisa dibahas di satu artikel, menjadi satu artikel. Kemudian kita bisa copy result hasilnya ini, kita copy sebagai RIS atau referensi manager. Kita copy terlebih dahulu ya. Nah, kita maaf itu copy. Ini kita save dulu. Teori pembelajaran sosial. Kita save sebagai format dengan format RIS atau reference manager. Oke, saya tadi klik save result, kemudian result as RIS atau reference manager. Setelah itu, kita bisa buka hasil yang tadi kita simpan menggunakan aplikasi Mendeley. Penjelasan saya sampai di sini bisa dipahami terlebih dahulu. Oke Bu, berarti yang ada di sini adalah semua hasil dari Google Scholar ya? Iya, ini yang hasil Google Scholar. Itu tadi berarti dicentang ya Bu ya? Atau gimana Bu? Atau yang kita klik emang hanya Google Scholar aja? Yang saya klik tadi Google Scholar ya? saja. Karena kalau mau Scopus, kita harus registrasi Scopus dulu, kemudian akan memperoleh APK-nya dulu. Ya, APK dulu, APK nanti kita masukkan ke
Publish or Perish baru bisa Hmm. mengakses dari Scopusnya. Oke. Jadi nanti registrasi dulu begitu ya Bu ya. Nanti tidak sampai-sampai, kita bedakan dulu mudahnya pakai Publish or Perish daripada Google Scholar. Sama-sama teori pembelajaran sosial dan kita tentukan di tahun 2016, 2022, 2021 seperti ini. Ini kan terlihat, sama-sama terlihat. Ini Google Scholar dan ini Publish or Perish. Di Google Scholar kita belum bisa men-save format RIS atau referensi manajernya. Iya, benar-benar. Tapi di Publish or Perish kita bisa save result, save hasil ini, hasil yang kita search ini bisa kita simpan dalam bentuk RIS atau referensi manager. Nah, gunanya apa ketika disimpan dalam bentuk RIS atau referensi manager? Kita bisa menggunakannya di Mendeley. Oke, akan saya buka Mendeley terlebih dahulu. Teman-teman mahasiswa sudah memiliki software Mendeley ya? Ya, kecuali semester 1. Oke, belum Bu. Pusing mereka Bu nanti. Iya, semester 1 lagi ngeblank. Oke, Nggak tapi apa-apa. paling enggak sudah pernah dengar dulu lah. Iya, yang penting udah dengar dulu. Jadi nanti pas saya minta untuk pakai Mendeley, mereka nanti bisa nyesuaiin. Ya, oke. Nah, saya akan membuat folder baru sesuai dengan sesuai dengan data yang saya peroleh begini, saya akan membuat folder baru yang berisi teori pembelajaran sosial. Oke. Kemudian kita bisa add tadi itu masuk RIS-nya masuk di sini. Nah, data yang kita simpan sebagai referensi manager atau dalam bentuk RIS ini akan muncul seperti ini, kemudian bisa kita open dan akan masuk. Jadi di Mendeley kita akan muncul metadata seperti yang ada di Publish or Perish. Bisa dilihat ini ada ini yang kita peroleh tadi akan muncul di sini di di Mendeley. Jadi ketika akan menggunakan misal ini model pembelajaran peer teaching ini sebagai salah satu referensi, kita tinggal klik ini. Atau biasanya kalau ini tidak Google Scholar itu kan biasanya open access. Kita bisa langsung baca. Nah, ini muncul semua, Kak. Ini baru 93%. Teman-teman mahasiswa yang lain, apakah sudah berhasil selain yang sudah klik satu di sini kolom chat? Sudah sempat mencoba mencari sesuai tema penelitian atau hal apa yang kalian minati begitu? Sudah. Ketik 2 yang sudah ya, sudah memperoleh sampai ke memasukkan reference manajernya atau file yang kalian simpan tadi dari POP ke Mendeley, klik atau ketik 2 di kolom chat. Silakan. Oke, Mbak Ayadwi sudah. Yang lain? Mas Muhammad Ali Ridho
semester 7 ya Mas ya? Iya, Bu. Semester Nah, 7. sudah punya tema penelitian untuk skripsinya? Sudah. Sudah. Sampai di mana? Sampai di lapangan. Sampai di lapangan. Lapangan sepak bola atau lapangan mana ini? Oke. Nah, nanti software ini akan membantu ketika menambahkan pembahasan. Kalau itu sudah selesai penelitian, proses penelitian, artinya seperti itu. Jadi sudah disaring dulu ya Bu ya sama Force Viewer ya. Iya. So itu adalah gunanya keywords. Ya, jadi gunanya keywords. Kadang kan mahasiswa nggak ngerti kata kunci itu sepenting apa. Nah, ternyata keywords itu pentingnya di situ. Gitu. Nah, ya kita harus tahu keywordnya tadi seperti yang teori di awal yang saya sampaikan. Keyword ini akan kita gunakan untuk memasuki metadata yang ada di internet ini. Nah, kalau keyword yang kita ketikkan salah, maka data yang akan kita peroleh juga salah atau tidak terkait misal gitu. Jadi kita harus tahu tema besarnya dan bisa tema besar paling besar. Kalau teori pembelajaran sosial ini kan masih sangat besar, sangat umum. Bisa juga kita sudah menjurus ke misal matematika ada kemampuan pemecahan masalah. Bisa juga seperti itu langsung keyword kemampuan pemecahan masalah di siswa SMP misal bisa, atau misalnya kemampuan pemecahan masalah di SD atau terkait kecerdasan majemuk atau multiple intelligence bisa. Tergantung dengan kita inginnya memperoleh data itu secara umum masih besar gitu dalam konteks yang sangat besar atau sudah masuk ke yang menjurus kekaitan yang kalian minati. Misal Mas Ali Ridho penelitiannya terkait apa Mas? Komunikasi matematis Nah, siswa. komunikasi matematis siswa. Nah, bisa mencari menggunakan publish or perish tadi terkait kemampuan matematis siswa. Nah, misalnya ini bisa digunakan juga sebagai penelitian yang relevan. Misal di sini kita klik gitu kan. Kalau ini kita belum punya datanya. Nah, kita bisa biasanya kalau sudah 100% kita bisa lihat judulnya begini. Bentar. Nah, ini pembelajaran matematika berbasis Edmodo. Saya cari ini di di Google Scholar. Nah, nanti kalau kita butuh artikelnya, kita bisa memasukkan artikel itu ke Mendeley-nya, atau misalnya kita sudah baca secara umum di web ini abstraknya dan cukup misalnya seperti itu, ya sudah tinggal nanti digunakan untuk mensitasi. Misal ini kaitannya pembelajaran matematika berbasis Edmodo pada mata kuliah teori bilangan. Kita sudah baca ini dan akan mensitasi ini, maka tinggal nanti mengklik ini. Namun alangkah baiknya jika ditambahkan memiliki file yang terkait dan ditambahkan. Ini tadi kan filenya atau metadatanya ini dari POP. Kita belum punya satu per satu artikelnya, bentuknya, atau baca satu per satu. Nah, mana yang terkait secara langsung nanti bisa difilter dan ditambahkan. Misal tadi Pratama tadi terkait ya, kita bisa tambahkan seperti ini, akan masuk. Nah, ada tanda ini maka kita punya filenya. Nah, tinggal kita buka, nanti kita sitasi. Kalau ini terkait dengan penelitian yang akan kalian lakukan, gitu.
Ada pertanyaan teman-teman mahasiswa sampai penjelasan ini? Belum, Bu. Sudahkah bisa praktek? Bagaimana? Kalau untuk saya sudah. Sudah. Yang lain? Kalau di matematika ada aturan harus mensitasi berapa artikel jurnal berbahasa Indonesia berapa, bahasa Inggris Ada. berapa, begitu nggak, Bu? Ada Bu, ada. Oke. Silakan, apakah ada yang mau ditanyakan ke Bu Vina? Berarti kita kerjanya 2 kali ya Bu ya, dalam artian dicari dulu di Publish and Paris, kemudian di save di mana tuh tadi namanya referensi manager ya. Iya. Terus kemudian di call lewat Mendeley, gitu ya Bu ya. Ya. Cara nge-call-nya gimana Bu? Mungkin tadi aku ke-skip. Ya, file add. File add kemudian refresh aja. Iya. Oke. Enggak, langsung kita cari file yang tadi sudah kita simpan, kemudian kita open. Kita masukkan manual ya berarti ya Bu ya. Hanya itu memang data ya Bu, belum ke semuanya file. Kadang itu kan ada 2 cara di Mendeley itu. Kita punya filenya, kemudian kita unggah filenya di Mendeley-nya. Nah, kalau di Publish or Paris kita pakai metadatanya. Oke, jadi filenya belum terunggah ya? Belum. Nah, kalau itu terkait langsung, misalnya kita butuh, nah bisa mencari di Google, kemudian kita unggah artikelnya. Oke. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk teman-teman mahasiswa bagaimana? Sebelum ke Force Viewer ini. Halo? Yang klik 2 itu hanya 2 loh, Bu. Iya. Sudah sampai seperti itu. Mbak Dwi Damayanti, saya mau tanyakan nggak, Mbak Dwi Damayanti? Belum, Bu. Mungkin ini Mbak Atni nih, Mbak Atni. Mbak Atni ini masih semester 1 ya, Mbak Atni ya. Gimana Mbak Atni? Roaming semua. Ini pada ngomong Mendeley, pada ngomong Force Viewer, buat apa? Ngono ya, gitu ya Mbak Atni ya. Gimana Mbak Atni? Ada yang mau tanyakan ke Bu Vina? Belum. Silakan yang lain. Oke. Mas Ali Ridho mungkin? Boleh. Itu Bu, ulangi lagi untuk save yang di POP-nya. Yang POP-nya, save-nya itu ya. Oke, baik. Saya ulang lagi. Bentar. Yang muncul POP ya ini ya. Ya sudah Bu. Oke. Gini, saya ganti saja. Saya ganti dengan biasanya matematika itu apa saja tuh Bu Putri? Variabel-variabelnya. Mungkin etnomatematika gitu Bu. Oke. Etnomatematik gitu ya. Pakai bahasa Inggris ya gantian ya. Primary school. Oke, saya search. Ini saya masih menggunakan Google Scholar. Bisa juga nanti kita ke Scopus juga bisa. Oke, saya akan. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, ini etnomatematik ini banyak sekali nih. Untuk SD. Kemudian kita klik di pojok kanan tengah. Bukan pojok berarti. Di bagian kanan agak tengah ada tulisan Save Result. Nah, kita klik, kemudian Result as List Manager atau List Garing Referensi Manager. Bisa itu, bisa EndNote, bisa semuanya bisa. Hanya yang filenya yang bisa dibuka sebenarnya di BibTeX bisa, di EndNote bisa, atau di apa reference juga bisa. Hanya yang bisa dipakai atau kompatibel ke beberapa software itu biasanya
dalam bentuk RIS atau Reference Manager. Maka di save result-nya pakai RIS atau Reference Manager. Seperti ini Mas Ali. Kemudian kita masuk, mau kita simpan di mana? Jadi kalau Bu Vina saya simpan di dokumen, kemudian saya kasih nama etnomatematik misal. Nah, seperti ini. Saya save. Oke, sampai sini bisa Mas Ali Ridho? Sudah bisa? Bisa, oke. Nah, kemudian buka Mendeley-nya. Oke, tadi saya tutup lagi ya. Saya buka Mendeley desktop. Oke. Karena tadi hal baru, saya akan buat kalau ini add folder, add file ini jika kita sudah memiliki filenya atau artikelnya yang sudah kita save gitu. Saya akan add folder dulu kaitannya etnomatematik. Kemudian file. Nah, bisa diimport di sini pakai S. Jadi bisa add folder, kemudian ini pakai import RIS, bisa ya terlihat. Nah, RIS-nya tadi kesimpan di dokumen etnomatematik. Nah, di sini jalan. Ada 101 yang tersimpan. Baru 91% dia meng-add dokumen ke folder ini. Tapi ini sebenarnya belum dokumen. Bisa terlihat kalau dokumennya kita miliki, di sini akan terlihat gambar Adobe Reader atau apa gitu ya, yang menunjukkan kita memiliki file PDF-nya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu untuk sharing. Halo, Mas Ali Ridho sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Baik, teman-teman yang lain bagaimana? Mbak Adni ini masih semester 1 tadi Bu Putri ya? Iya benar Bu. Semester 1. Oke. Mas Evit ini? Untuk Mas Evit? Semester 7. Oke, sudah bisa Mas? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sudah sampai di proposalnya sudah sampai di mana? Belum sampai, Bu. Belum sampai. Jadi kalau Ali Ridho kan di lapangan, saya nggak tahu lapangan basket atau lapangan sepak bola gitu. Tapi doa saya ya semoga itu di lapangan itu sudah mencari data gitu. Oke. Nah, jika belum menemukan tema besar atau paling tidak bingung untuk kaitannya tema, nah bisa kita pakai POP ini. Oke. Baik, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke post viewer. Kenapa harus ada post viewer juga gitu, Bu? Nah, nanti kita akan ketemu hal-hal seperti ini. Gambaran begini. Yang nanti bisa kita pakai untuk menyusun artikel. Tadi Bu Putri sempat bercerita ada tugas-tugas tertentu yang diharuskan untuk submit artikelnya ke jurnal. Begitu ya, Bu ya? Ya, benar. Sebagai luarannya gitu, luaran mata kuliah atau OBE-nya. Luaran mata kuliah. Nah, nanti karena ini studi literatur atau POP ini bisa dijadikan alat atau tools ketika kita menyusun artikel studi literatur, nah nanti bisa dikaitkan dengan penggunaan post viewer. Belum ke post viewer, untuk POP apakah masih perlu ada hal yang diulangi begitu?
POP itu mungkin publish or perish ya, Bu. Iya, tak singkat, Bu. Ini mahasiswa mungkin bingung POP. Oke. Oke, di sini apakah ada yang mau ditanyakan terkait publish or perish? Sepertinya ini sangat amat gampang sekali ya. Jadi kalian nanti kalau misalnya biasanya menggunakan Google Scholar ya, ini lebih gampang ya, karena kita bisa langsung menentukan tahun years-nya itu berapa gitu ya, yang mau kita yang mau kita lihat gitu ya. Terus kemudian kita juga nggak perlu nge-save satu-satu, kayak kalau misalnya kalian main di Google Scholar. Kalau di Google Scholar kan harus satu-satu untuk masukin ke Mendeley. Kalau ini jadi langsung banyak, langsung habis itu masukin ke Mendeley gitu. Jadi menurut saya publish or perish ini sangat praktis ya, Bu Vina ya. Oke. Saya lanjutkan begini. Jadi tadi Bu Vina baru mencontohkan atau melihatkan cara mencari di Google Scholar. Nah, di sini kita bisa mencari pakai Crossref Search atau Academic Search, Microsoft Academic. Ada PubMed, kemudian ada karena tertutup, Scopus Search, Semantic Scholar, dan Web of Science. Misalnya tadi di Prodi Matematika ada aturan untuk skripsi harus mensitasi artikel dosennya yang dari Scopus misalnya. Nah, kan bisa ya pakai Scopus Search. Misal, saya contohkan ya, Bu Putri mungkin. Silakan. Ini juga ada pertanyaan nih Bu, dari Bu Ima nih. Untuk cari artikel Scopus belum bisa filter yang discontinue atau belum Bu? Gitu. Belum Bu, kalau itu belum bisa. Bisa itu kalau kita search di Scopusnya langsung, tapi Scopus secara langsung itu belum semua universitas punya akun yang di-share di-share ke semua dosen. Apalagi UMK belum ada itu. Jadi di Scopus itu ada menu juga seperti POP Bu. Jadi download artikel yang terindeks Scopus, tapi masuknya di webnya Scopus yang berbayar. Kalau kita karena individu belum berlangganan seperti itu, masih pakai metadata yang belum diupdate, apakah itu masih terindeks atau sudah discontinue, belum bisa. Tapi kalau di Brawijaya dan Erlangga itu sudah berlangganan untuk Scopus, jadi kita masuk ke web Scopusnya dan bisa mendownload artikel itu di web Scopus langsung. Jadi kalau rahasia umumnya beberapa dosen dan peneliti secara umum itu ketika ada Scopus yang berbayar, kita kan pakainya Skyhub. Aduh, ini mahasiswanya jadi bingung Bu nanti Bu. Gimana? Sudah pernah dikenalkan dengan Skyhub juga Bu Putri? Belum. Tapi mungkin yang untuk pertanyaan Bu Vina ini yang nanya paham. Oke. Gitu. Jadi kalau kita nge-hack supaya tetap bisa baca artikel Scopus yang berbayar itu kan biasanya pakai Skyhub. Nah, sebenarnya itu ada akun khusus berbayar di Scopus yang nilainya itu sekitar 1 miliar berapa kalau langganan itu, tapi beberapa universitas besar yang sudah memilikinya dan UMK belum begitu. Itu yang bisa langsung filter mana yang discontinue, mana yang belum. Kalau pakai publish or perish belum. Begitu Bu Hima. Oke, saya coba ini tadi diganti dengan Scopus ya, pakai data Scopus. Masih sama, Mathematics in Primary School. Years-nya juga masih 2016 sampai 2022, kita search. Nah, ini beberapa yang muncul. Hanya ada 9 artikel yang muncul dan ini sudah terindeks. Ini artikel yang terindeks Scopus.
Oke. Kadang beberapa artikel itu langsung ke Scopusnya atau muncul begini. Salah. Nah, kalau kita klik akan ke artikel ini yang open access. Kalau open access berarti kita bisa download, kita bisa tapi ini downloadnya masih mati. Jadi caranya kita copy DOI-nya atau DOI-nya, kemudian kita buka web lain, Skyhub. Ini tadi sekilas yang saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan Bu Hima. Bentar. Oke, untuk teman-teman mahasiswa ada yang ditanyakan? Belum. Di chat ini belum ada, Bu. Atau yang mau ditanyakan dengan Boleh Bu secara Vina, langsung mungkin? begitu? Silakan raise hand. Sambil nunggu ini loading maksudnya, Bu. Iya, Bun. Bener, Bun. I know. Oke, yang lain supaya nggak bingung begitu ya. Dan bermanfaat ya. Terutama yang semester-semester 7, 5, 7, dan seterusnya. Iya. Oke, ini tadi Bu Vina itu coba search pakai Scopus. Jadi artikelnya pasti berbahasa Inggris. Nah, itu mungkin kalau di matematika memang sudah ada aturannya ya. Bukan mungkin lagi, tapi ada aturan untuk mensitasi artikel berbahasa Inggris juga. Nah, nanti bisa menggunakan search-nya seperti ini, kemudian karena pengaturan di laptop saya tadi masuknya ke APK-nya, jadi saya copy HTTP Scopusnya, kemudian akan masuk ke sini. Nah, di Skyhub ini muncul begini, jadi kenapa Bu Vina copy DOI-nya, supaya ini tadi kan masih download-nya masih belum aktif. Supaya bisa mendownload dan membaca artikel itu, maka di Skyhub kita pastekan DOI-nya. Nah, karena artikel not found ini berarti kita ganti yang lain. Atau di International Journal of Learning langsung kita cari artikelnya, karena tadi sekilas saya baca open access. Oke. Nah, di sini kita search tadi artikel yang mau kita lihat. Nah, ada kan? Ini yang open access. Sebentar. Nah, ini langsung ke artikelnya. Ada pertanyaan dari Bu Ratri, kalau search Scopus berarti tidak bisa langsung muncul seperti Google Scholar ya, Bu? Dulu di awal-awal saya menggunakan POP itu, ketika saya klik begini, langsung muncul artikelnya, Bu. Tapi saya lupa ini itu saya otak-atik di mananya, jadi tidak bisa muncul langsung, sehingga
biasanya saya akali dengan mengcopy HTTP ini, kemudian saya pastekan di kolom ini. Begitu. Jadi, saya lupa karena saya mengotak-atik di bagian mananya sehingga munculnya hanya seperti ini. Mungkin di beberapa laptop kadang berbeda. Jadi ada yang langsung, di sini kan ada ini ya, ID Scopusnya, kemudian artikelnya. Jadi saya biasanya pakai ini, kemudian saya paste di Google atau di pencarian, kolom pencarian ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini sudah jam 10.29 Bu Putri. Ya, Bu. Saya sampaikan agak cepat yang post viewer ya. Ya. Baik, kita punya data tadi atau metadata tadi, maka adakah yang sudah selesai mendownload dan menginstal post viewer? Oke, kalau belum ada berarti saya demonstrasikan saja. Oke, ini saya buka post viewer. Oke, Bu Putri selalu sudah ya, Bu Putri ya. Baru, Bu. Baru. Oke, sudah muncul begini teman-teman mahasiswa. Sudah. Atau Bu Putri sudah? Baik, kita create. Karena ini lebih ini Bu, kalau kita nunggu mahasiswa nanti biar mereka download karena ini lebih berat. Downloadnya kapasitas size softwarenya lebih berat. Kalau post itu tidak diinstal tapi kita punya WinZip download ya. Biasanya di-download dalam bentuk WinZip dan WinZip-nya bisa kita buka lagi. Jadi tidak menetap di laptop gitu. Oke. Kita create map baru pakai file yang sudah kita peroleh tadi. Sebentar, ini perlu. Oke. Jadi etnomatematik. Oke, bentar saya lupa save-nya. Oh ini. Oke. Maaf, ini masuknya di map ya. Oke, sebentar Bu. Sebentar Bu Putri, ada yang error. Kita create. Oh ya, ini tadi saya salah pencet karena open. Kita create ulang. Jadi kita create dari network data. Kemudian next. Kita pilih file. Oke, kemudian kita next.
Ada yang error tempat saya. Oke, sebentar. Ini sudah sesuai. Saya ulang lagi. Oke, muncul seperti ini. Jadi yang kita pakai, tadi Bu Vina salah pencet, jadi yang kita pakai read data from reference manager file, kemudian kita next, kita cari dan kita masukkan data yang kita peroleh tadi setelah di-save dari POP atau publish or perish, kemudian co-author, author, full accounting, semuanya full accounting kita centang atau kita tandai begitu, kemudian next, kita next saja, next. Oke, ini lihatnya kenapa hanya ini, karena ini yang dilihat bibliometriknya, penulisnya saja, bukan yang konten isinya. Maka kita ulang lagi dari sini, kita create, ya, kita buat create a map data. Ini tadi kan biblionya, kemudian jadi yang terhubung itu antar co-author atau penulisnya. Kalau ini berdasarkan teks datanya. Kita cari data dari reference manager. Semua title and abstract. Kita next. Full counting. Kita next aja, kita next. Nah, akan muncul. Nah, ini akan muncul atau terlihat etnomatematik ini terhubung di primary school student, matematika realistik, kemudian search di penelitiannya atau sekolah matematika. Ini karena yang tadi saya tulis keywordnya sudah sangat detail, yakni etnomatematik di sekolah dasar. Nah, yang bisa teman-teman mahasiswa cari atau dilihat mapnya atau keterhubungannya, itu berarti paling besar. Jadi seperti tadi studi teori pembelajaran sosial. Nah, kita akan bisa melihat teori pembelajaran sosial ini digunakan atau terkait dengan hal apa saja. Kita coba, karena ini langsung ke etnomatematik, jadi yang terkait etnomatematik dari data 9 artikel tadi terkait studinya, siswanya, siswa sekolah dasar, kemudian etnomatematiknya lagi. Jadi di sini etnomatematik jika dipisah juga akan terlihat beda. Kemudian ada realistik matematik. Nah, hubungan yang sangat erat terlihat ketika benang-benang ini terlihat jelas. Tapi jika benang itu terlihat warnanya beda, nah itu juga menunjukkan arti yang berbeda. Kita coba cari dan kita coba lagi terkait teori pembelajaran sosial yang lebih luas, tema yang lebih luas. Oke. Oh, ini tadi karena Bu Vina nulisnya hanya teori pembelajaran. Sebentar. Ini. Kita cari dulu. Oke.
Nah, di sini ketika tadi penentuan kata yang dipakai itu saya bedakan, tidak hanya 3, nah kan ketahuan, oh kalau teori pembelajaran sosial akan terkait dengan Albert Bandura. Kemudian ada karakter, ada media, ada learning activity-nya, ada guru, kemudian ada inovasi pembelajaran, ini akan terkait. Sekilas tentang post viewer karena waktunya juga tidak memungkinkan terlalu dalam dan khawatirnya saya nanti malah mahasiswa bingung Bu Putri. Jadi POP ini akan sangat terkait atau data itu berguna di Mendeley iya, di mapping data post viewer juga iya. Nah, tapi kembali lagi jika itu dibutuhkan. Jika kurang dibutuhkan ya bisa sampai POP saja begitu. Tapi kalau artikel tadi berbasis studi literatur, post viewer ini akan sangat membantu bahwa di publish or perish datanya seperti ini sehingga terkait begini. Bisa dilihat mapping datanya begini, itu melalui post viewer-nya. Begitu. Begitu Bu Putri, teman-teman mahasiswa ada yang ditanyakan atau mungkin bingung ya? Tadi saya Nah, ini Bu Hima nanya lagi nih, Bu Vina. Saya kalau mencoba Fosfir itu ketika sampai tahap close field yang aktif hanya title field aja. Jadi abstraknya nggak terbaca. Apakah ada cara mengaktifkan abstraknya, Bu? Apakah ini dipengaruhi POP yang tidak update? Ada Bu, tadi pilihannya ada abstrak, kemudian binary counting sama keseluruhan atau full counting. Nah, itu nanti yang ada pengaturannya, bisa. Tidak kaitan dengan POP-nya, Bu. Okay. Yang dibaca oleh post viewer itu metadata reference manager tadi yang dalam bentuk RIS. Oke, ini Bu Hima kayaknya perlu ke kampus deh ini ya. Better Bu Hima. Jadi setelah ini mungkin Bu Vina akan di teror ini sama Bu Hima ya. Kalau masih nggak loading juga ini di Fosviewer-nya. Jadi Fosviewer itu membantu ketika kita menulis di kajian pustaka, Bu. Jadi ada POP, publish or perish ya. Publish or perish untuk mencari datanya, terus keterhubungan dalam tema besar sampai tema yang akan kita teliti itu seperti apa, itu bisa masuk atau kita bisa menggunakan bantuan Fosviewer untuk menjelaskannya. Begitu. Oke, di sini apakah ada yang mau ditanyakan lagi tentang Fosviewer maupun publish or perish? Ini pada paham semua, mudeng atau mubeng ya? Saya juga bingung loh ini loh, mengartikannya loh. Gimana, Mbak Dewi Neta? Apakah ada yang mau disampaikan pesan dan kesannya mengikuti kuliah perdana hari ini, Mbak Dewi Neta? Nah, tak ini ngomongin loh. Ayo, apakah ada yang mau ditanyakan? Teman-teman mahasiswa ada yang tanyakan? Gimana Mbak Dinita? Belum ada, Bu. Belum ada. Silakan Mas Ali Ridho, mungkin tadi sudah open mic? Belum ada, Bu. Belum ada. Nah, silakan mahasiswa untuk mengisi daftar hadir kegiatan hari ini ya. Jangan lupa diisi daftar hadirnya. Silakan ada yang mau ditanyakan kepada Bu Vina Fahria terkait dengan publish or perish maupun Fosviewer. Nih Bu, saya mau tanya deh Bu. Mungkin nggak sih kita tuh bisa menentukan penelitian mana nih yang belum banyak diteliti gitu dengan menggunakan dua software itu? Itu bisa kita atau Fosviewer bisa, aja. Bisa menggunakan apa? Oke. Jadi kita pakai tema besar, pakai tema besar, kita cari di POP, Bu, di publish or perish, kemudian data itu kita pindahkan ke Fosviewer seperti tadi. Nah, kan ada benang
bahasanya Iya, benang, kalau ya. saya Kayak ada mengatakannya tali-taliannya ya, Bu, ada antara yang iya, ada yang terlihat jelas, ada yang terlihat agak abu-abu begitu kan. Ada yang benangnya jelas, ada yang benangnya warnanya beda, tapi ada yang samar, ada yang terang. Kalau terang berarti sudah banyak diteliti dan hal itu sudah banyak diteliti kaitannya antara keyword pertama tadi yang kita tentukan dengan misal tadi ada etnomatematik dengan primary school, karena dia banyak penelitian di primary school kaitannya dengan etnomatematik, maka dia sudah terlihat sangat terang atau jelas gitu ya Bu benangnya. Nah, ada di hubungan yang lain yang terlihat bahwa warnanya tidak terang atau dia terhubung tapi warnanya tidak terang. Nah, itu biasanya masih jarang yang mengaitkan antara etnomatematik dengan apa tadi ya. Mungkin bisa dikaitkan dengan karakter atau yang lain. Nah, itu mungkin belum banyak yang diteliti. Itu bisa kita lihat dari Force Viewer-nya. Jadi terkait dua software tadi terkait. Oke, kalau gitu mungkin next ya untuk mahasiswa ya. Habis ini tuh ada yang namanya sosialisasi skripsi nih. Nanti mungkin bisa jadi masukan gitu ya kepada Prodi ya, Bu Safitri di sini dan Bu Hima ya, sebelum mahasiswa itu membuat skripsi nanti dilihat dulu Force Viewer-nya. Bagaimana benang-benangnya? Apakah benangnya sudah terang atau benangnya masih samar-samar gitu ya. Jadi kalau bisa mahasiswa tidak meneliti hal-hal yang sudah banyak diteliti, sehingga biar apa? Biar ini ya, hasil-hasil penelitian maupun waran-waran penelitiannya nanti bisa lebih banyak dimanfaatkan dan itu masih new gitu. Jadi bukan merupakan duplikasi. Untuk semester 5 ya sekarang ya, mau ke semester 6. Ya, ini harus paham banget dengan yang namanya Force Viewer ini. Ya, siap-siap pokoknya. Di sini mahasiswa semester 5 sebelum diminta praktek, apakah ada yang mau ditanyakan? Aku jadi terinspirasi loh. Nanti kalau ketemu sama saya bimbingan terus aku nanya, udah dicek di Force Viewer-nya bagaimana benang-benangnya gitu. Kayak seru ya Bu ya. Itu bisa dieksplor lagi Bu. Yang Force Viewer tadi kan saya menjelaskan sangat singkat ya. Ya, makna-makna antar benang itu juga terkait Bu. Jadi kalau kita mau penelitian terkait apa gitu ya, kita akan tahu biasanya etnomatematik itu yang menulis siapa saja sampai ke sana. Oke. Jadi mungkin untuk next episode kita akan bedah lagi tentang Force Viewer ya. Jadi biar mahasiswa ini sebelum terjun untuk menulis skripsi, mereka sudah mengerti dulu bagaimana sih tema-tema penelitian mereka itu yang akan mereka angkat menjadi penelitian nanti ya. Nah, apakah penelitiannya itu sudah banyak dilakukan atau masih jarang dilakukan atau bagaimana? Nah, nanti jadi seru nih kayaknya ini ya. Oke, thank you loh inspirasinya loh Bu Vina loh. Oke Bu. Oke, makanya di yang sini jelas mahasiswa tetap semangat untuk menyelesaikan. Oh ya semangat dong. Gitu ya. Iya pasti. Pedosenya semangat ya. Kalau bisa, oh iya selalu. Kalau bisa 3,5 tahun, kenapa harus 14 tahun? 14 tahun, 14 semester ya. 7 tahun. Kalau dosennya sih seneng-seneng aja, dibayarin terus. Tapi ya nggak gitu ya. Kalau bisa 3,5 tahun dan lulus lah. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nih Rido nih, dananya nih. Tadi kan ada PPT sih Bu, itu bisa di-share buat dipelajari lagi. Oke. Oke, PPT-nya minta di-share Bu Vin. Oke, nanti setelah ini akan di-share sama Bu Vina. Ya, oke. Tapi kalau di PPT tadi saya tidak menjelaskan detailnya loh. Detailnya saya omongkan langsung ya tadi ya Bu Putri ya. Tapi mungkin semoga tetap bisa
terpakai gitu ya. Akan saya share. Oke. Silakan, mungkin kan tadi ada yang kelewat-kelewat juga ya, belum download Fast Viewer karena Zoom ini juga ini kan apa namanya berat juga softwarenya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Khusus nih mahasiswa yang akan mengikuti PKM ya, nulis-nulis artikel, mungkin nulis-nulis artikel yang nanti akan dibuat lomba. Banyak banget loh sebenarnya yang bisa kalian gunakan gitu ya dengan memanfaatkan si program ini. Kok pada diam-diam baik ya ini. Bisa dipakai Bu untuk artikel ilmiah itu? Iya kan bisa. Bisa. Ya biasanya tuh gini Bu. Aku tuh nggak ngerti ini pasti pada tidur semua ya. Kalau ada yang rumahnya kebanjiran ya karena semalam ini ada yang banjir nggak rumahnya ini hari ini? Semoga enggak lah. Ya. Gimana Mas Evin? Depan rumah banjir, Bu. Apa tadi malam? Iya. Banjir? Iya. Apa ya? Oh, rumahnya mana, Mas? Daerah pegunungan, daerah Tabaromo. Pegunungan banjir lah, sing kota piye ya? Apa? Rumahnya di dataran rendah, tapi kan ada kalinya di atasnya. Oke, nah ini sepertinya Bu Vina sudah mengirimkan materinya. Nah, silakan bisa di-download gitu ya. Mungkin nanti juga akan saya kirim gitu ya di web WhatsApp ya. Silakan untuk mahasiswa jangan lupa ini ya mengisi daftar hadir ya untuk peserta pada hari ini. Nah. Oke, saya tekankan lagi. Nah, ini kalau tidak diiming-imingi hadiah ini pasti nggak pada nanya. 2 orang penanya lagi, nanti saya akan menyeleksi ya dari semua tadi yang udah nanya. Saya akan menyeleksi untuk dapat hadiah dari Pemat UMK. Silakan. Ya, tadi yang sudah tanya ini Mbak Dwi Damayanti tadi tanya nggak ya? Mbak Dwi, Mas Ali Ridho, nah tadi sudah tanya. Siapa lagi tadi yang tanya? Bu Ratri, Bu Hima. Wow, Bu Ratri, Bu Hima. Silakan, ada yang mau tanya, nanti dapat hadiah, saya akan pilih loh. Silakan. Coba pada paham mungkin Bu. Udah pada paham, gampang sebenarnya sih Bu soalnya. Ternyata. Iya gampang. Ya, tapi ternyata ya, kita ketika menggunakannya. Ya, benar ya. Ketika nanti praktek biasanya mereka akan banyak pertanyaan. Oke, kalau tidak ada yang mau tanya lagi, maka hadiah akan saya berikan ke Mas Ridho dan Mbak Dwi Damayanti. Yeay! Ya, nanti Mas Ridho dan Mbak Dwi Damayanti tolong besok kalau ke kampus bisa mengingatkan Bu Putri untuk mengambil hadiah. Nanti ada banyak hadiah dari Pemat UMK, merchandise, nanti kalian bisa pilih. Oke ya? Kalau gitu, karena tidak ada pertanyaan, insya Allah mahasiswa Pemat UMK semuanya sudah bisa dan memahami dengan benar dan baik gitu ya. Tentang topik kita pada hari ini yakni Publish or Perish, belajar ya tentang POP dan di Fast Viewer. Maka marilah kita secara bersama-sama mengucapkan bacaan tahmid alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Nah, untuk kegiatan kuliah perdana hari ini alhamdulillah sudah selesai ya. Terima kasih atas kehadiran dari Ibu Vina Fahria MPD selaku narasumber kita hari ini. Bapak Ibu dosen dari Prodi Pendidikan Matematika dan semua mahasiswa dari Prodi Pendidikan Matematika dan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Terima kasih banyak. Saya sebagai moderator pada hari ini mohon maaf jika ada banyak salah baik kata maupun perbuatan. Sebelumnya mari kita berfoto dulu untuk dokumentasi ya. Silakan semuanya bisa dibuka kameranya. Aku nggak ngerti loh kalau disuruh buka kamera untuk dokumentasi itu langsung loh. Aduh, bukan lagi loh aku nggak ngerti loh.
jadi galau. Oke. Silakan ya Mas Alvin minta tolong ya. Saya akan hitung ya Mas Alvin ya. 1 untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak kehadirannya pada hari ini dan sampai jumpa di kuliah-kuliah Prodi Pendidikan Matematika berikutnya. See you on the next time. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.